Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yer Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita lanjutkan pembahasan elastisitas, gitu ya. Apa itu elastisitas? Elastisitas itu kan mengukur berapa banyak pembeli dan penjual respon terhadap perubahan kondisi di pasar, atau boleh juga elastisitas adalah rasio yang mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat dari perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lebih lanjut, bahwa elastisitas adalah rasio. Rasio itu kan hasil bagi, ya. Hasil bagi antara persentase ini, perubahan itu kan delta, perubahan jumlah barang yang diminta Q, bisa QD, bisa QS, terhadap persentase perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di minggu yang sebelumnya kita sudah bahas faktor-faktor yang permintaan dan penawaran itu banyak. Bisa harga, pendapatan, dan seterusnya. Maka elastisitas macamnya juga tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran. Misalkan di permintaan ada harga permintaan, maka muncullah elastisitas harga permintaan. Faktor yang lain misalkan pendapatan, maka muncullah elastisitas pendapatan. Harga barang lain, maka muncullah elastisitas harga silang, dan seterusnya. Jadi tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Sedangkan penawaran juga sama, gitu ya, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini kita bahas hanya harga misalkan. Jadi pada kesempatan ini kita bahas 4 elastisitas, 3 dari permintaan, 1 dari penawaran. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yang kita bahas adalah elastisitas harga permintaan, atau cukup dibilang elastisitas permintaan saja, gitu ya. Jadi kalau berbicara elastisitas permintaan, berarti sebenarnya itu elastisitas harga permintaan. Simbolnya biasanya kita pakai ED. Elastis, E-nya, D-nya di mana? Nah, elastisitas harga permintaan adalah ukuran dari responsivitas atau kepekaan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Lebih khusus lagi membahas persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Jadi elastisitas harga permintaan itu ingin mengukur seberapa respon sih, gitu ya, seberapa respon permintaan kita kalau harga berubah, gitu. Harga berubah itu kan bisa naik, bisa turun. Jadi kalau harga berubah sekian persen, permintaannya naik apa turun berapa persen, ya. Nah, yang mampu mengukur itu ya gitu elastisitas, gitu. Oke, maka rumusnya adalah rumus umumnya itu kan tadi persentase perubahan itu kan delta, ya, permintaan Q terhadap kita pakai simbol bagi terhadap persentase perubahan P. Nah, ini rumus umum dari elastisitas. Kemudian untuk mencari persentase QD ini, maka dicarilah dengan rumus delta Q per Q. Delta itu kan perubahan, berarti kan Q kedua dikurangi Q1, kan gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang persentase perubahan harga, dicari dengan rumus delta P per P, maka pasti dapat persen nanti. Nah, kemudian disederhanakan delta Q per delta P yang awalnya bagi, sekarang jadi kali. Ini kali kan? Nah, ini kali. Awalnya bagi. Nah, menjadi delta Q per delta P, P per Q. Nah, inilah rumus yang sering Anda diskusikan pas sekolah. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai yang sebelahnya, dan boleh yang ini, gitu ya. Nah, macam-macam elastisitas sudah kita tahu. Ada yang bersifat elastis. Ya, kalau elastis itu berarti kan elastisnya lebih dari satu.
Berarti harus sangat respon terhadap perubahan harga. Sangat respon, sangat peka. Jadi harga berubah sedikit, permintaan berubahnya banyak. Atau itunya, atau sebaliknya kan gitu ya. Nah, misalkan dicontohkan harga awalnya P1 dengan permintaannya Q1. Kemudian harga naik misalkan. Naik ke P2, naiknya itu misalkan 10%. Nah, permintaan itu karena ini naik, permintaan itu turun. Nah, turunnya itu lebih dari 10%. Misalkan 20%. Nah, berarti kan ED-nya, elastisitas permintaannya dihitung adalah persentase delta Q per persentase delta P. Persentase delta Q-nya kan ini 20%. 20%. 20 kemudian dibagi persentase delta P. Persentase delta P-nya kan 10%. Gitu. Maka 20 dibagi 10 adalah 2. Dan 2 adalah lebih dari 1. Jadi sangat responsif, elastis, sangat peka. Gitu. Barang apa yang sangat peka terhadap perubahan harga? Kita bisa mencontohkan barang mewah. Gitu. Misalkan mobil mewah, mobil Ferrari seri terbaru, misalkan harganya turun 20% misalkan, yang minta itu bisa lebih dari 20% kenaikannya gitu. Jadi turunnya 20% misalkan harga Ferrari, yang minta bisa saja 100% mungkin yang meningkat gitu ya. Kalau turun gitu. Kalau turun Ferrari misalkan, yang naik bisa saja yang minta 100%-nya, 2 kali permintaan dari sebelumnya. Itu permintaan elastis. Yang kedua adalah permintaan inelastis. Lihat kurvanya lebih curam. Kalau elastis lebih landai. Ini lebih curam gitu. Jadi elastis itu berarti kurang responsif, kebalikannya ya. Kebalikan dari elastis. Kurang responsif. Jadi itunya ED-nya kurang dari 1. Contoh, harga naik misalkan 10%. Nah, yang minta turun cuman kurang dari 10, misalkan 5%. Dan ini kasusnya bisa dibalik ya. Misalkan harga turun dari P2 ke P1, turun misalkan 10%. Yang minta naiknya hanya 5%, jadi kurang dari 10. Nah, berarti itu tidak responsif, tidak peka. Makanya ketika dihitung, ketika 5 dibagi 10 adalah 0,5 dan itu kurang dari 1. Contoh apa barang yang tidak responsif, tidak peka? Yaitu barang kebutuhan pokok. Jadi kalau harga beras naik 10% di pasar, ibu Anda tidak otomatis menurunkan sebesar 10%. Tapi jangan-jangan ya turun, misalkan hanya 5%. Pokoknya kurang dari yang kenaikan ini. Gitu ya. Itu kebutuhan pokok. Jadi tidak serta-merta dalam jangka pendek terutama ibu Anda itu menurunkan permintaan kebutuhan pokok ketika harga naik gitu. Mau gula, beras, minyak dan telur itu naik misalkan, itu tidak langsung responsif diturunkan. Atau sebaliknya ketika harganya turun misalkan ya, turun gitu, harga beras turun 10%, tidak serta-merta juga ibu Anda membeli barang sebanyak-banyaknya gitu. Biasa saja gitu. Ya naik, cuman kenaikannya lebih kecil gitu. Jadi kalau turun 10%, kenaikan hanya 5%. Karena kalau ditumpuk banyak-banyak juga kan takut busuk dan seterusnya. Jadi untuk kebutuhan pokok tidak telur responsif, tidak peka, inelastis. Yang berikutnya adalah uniter. Uniter itu sama dengan 1, normal berarti. Makanya lihat perbandingan kurvanya. Kalau ini sangat landai, responsif, ini sangat curam, kalau ini tengah-tengah gitu. Makanya nilainya 1. Jadi kalau 1 itu proporsional. Ketika harga naik 10%, maka yang minta turun 10%. Atau ketika harga turun 10%, permintaan naik 10%. Jadi sama. Ketika 10 dibagi 10 adalah 1, barang normal. Barangnya barang normal ya. Normal juga subjektif ya. Jadi sangat subjektif. Nah, berikutnya adalah elastis sempurna. Elastis sempurna. Jadi landai banget sehingga kemudian menjadi horizontal ininya, horizontal. Sehingga nilai elastisitasnya adalah tak terhingga. Jadi maknanya adalah
ketika kuantitas naik berapapun, mau di Q1, Q2 dan seterusnya, kuantitas harga yang diminta adalah tetap, tidak berubah. Jadi pada harga tetap kuantitas bisa berubah, maka itu berarti elastis sempurna. Gitu. Jadi kalau di barang itu berarti kalau Samuelson mencontohkan itu pasar kedelai katanya, tapi di kita ya pasar apa saja yang tidak ada diskon gitu ya. Jadi mau beli satu, mau beli 1.000, mau beli 1 juta, harganya tetap. Nah itu berarti dia elastis sempurna gitu. Jadi tidak ada diskon. Gitu. Yang terakhir adalah inelastis. Nah ini kebalikannya, inelastis sempurna dan dia adalah nilainya sama dengan 0. Bentuknya horizontal, vertikal, vertikal gitu. Nah kalau ini artinya pada tingkat harga berapapun, mau di P1, mau di P2 dan seterusnya, permintaannya tetap di Q1. Jadi mau murah, mau sedang, bahkan mau mahal sekalipun, permintaannya tetap. Kira-kira barang apa ya yang punya karakter inelastis sempurna? Yaitu barang yang tidak ada penggantinya, no substitute gitu. Atau barang unik gitu. Barang unik gitu. Kayak contohnya barang-barang koleksi orang-orang terkenal gitu kan, barang-barang antik, obat itu kan susah, misalkan barang penggantinya, misalkan kalau obat yang paten banget gitu ya, itu kan susah, makanya berapapun dibeli itu kan, untuk orang sakit, misalkan orang tua kita sakit, walaupun mahal ya kita beli gitu untuk kesembuhannya. Nah kira-kira seperti itu, dan Anda bisa cari. Nah kalau contoh di buku saya itu yaitu garam gitu, garam. Jadi harga garam berapapun pasti dibeli gitu ya. Oke, nanti kita diskusikan. Berikutnya, faktor penentu dari elastisitas. Yang pertama, ada tidaknya barang substitusi yang terdekat gitu. Jika barang substitusi terdekatnya cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis karena mudah bagi konsumen untuk menggantinya gitu. Contoh, margarin dan mentega. Kenaikan harga mentega sedikit saja, jika harga margarin tetap, maka mengakibatkan jumlah mentega yang diminta akan turun drastis gitu. Jadi semakin banyak barang penggantinya, maka semakin banyak barang penggantinya, maka semakin elastis. Ya, semakin sedikit barang elastisnya, maka semakin tidak elastis, semakin tidak peka. Gitu. Maka jadilah orang yang susah untuk digantikan, biar Anda tidak mudah digantikan. Gitu. Ya. Yang berikutnya adalah kebutuhan versus kemewahan. Saya katakan kebutuhan itu adalah inelastis, tidak peka terhadap perubahan. Sedangkan barang kemewahan itu sangat elastis, ya kan? Kayak tadi beras kan kebutuhan, maka dia tidak peka terhadap perubahan harga, gitu. Tetap aja kita beli, gitu kan? Tapi kalau handphone mahal, kita lebih elastis. Gitu. Kalau murah, ya barang mewah itu ya kita beli. Kalau tidak, enggak juga, gitu. Tidak elastis, sangat peka. Tapi kalau kebutuhan pokok elastis, makanya pandai-pandailah memilih gitu ya. Kayak berobat itu kan kebutuhan, maka dia inelastis. Beda dengan mobil gitu kan ya. Oke, berikutnya adalah definisi pasar. Pasar dalam arti sempit cenderung elastis gitu. Sempit elastis. Kalau luas itu lebih inelastis. Contoh, makanan itu kan luas, maka permintaannya lebih inelastis karena tidak ada barang substitusi untuk makanan. Tapi kalau es krim, misalkan di sini, itu lebih sempit definisi pasarnya, maka permintaannya lebih elastis. Kenapa lebih elastis? Karena pengganti dari si es krim itu akan lebih mudah. Gitu. Es krim itu kan pencuci mulut, gitu. Maka bisa diganti dengan barang-barang atau
kue-kue lain gitu. Tapi kalau makanan karena luas malah jadi inelastis karena kesulitan definisi. Oke, berikutnya rentang waktu. Rentang waktu dalam jangka pendek itu lebih inelastis. Sedangkan dalam jangka panjang lebih elastis. Saya ulangi, kalau jangka pendek itu lebih inelastis, kurang dari 1. Tapi kalau jangka panjang itu lebih elastis. Contoh, kalau kita membeli ada iklan di TV, coba ya, ada iklan di TV untuk produk baru, itu kan kita tidak respon, biasa aja gitu. Tapi lama kelamaan kita bisa respon loh, gitu ya. Makanya kenapa manajer pemasaran suka masang di media massa, bahkan di minimarket, supermarket suka ada papan informasi kan gitu ya. Papan informasi yang menyebutkan misalkan gula 1 kg sekian rupiah itu. Kemudian telur sekian rupiah. Nah, ada minimarket A dengan minimarket B atau supermarket A dengan supermarket B, kita kan suka membanding-bandingkan. Gitu. Oh, telur di sana sekian, telur di minimarket B mah sekian. Nah, lama-kelamaan jangka panjang Anda akan respon, tapi jangka pendek biasa aja. Gitu. Jadi hati-hati, dalam jangka panjang itu bisa responsif, elastis, dan jangka pendek biasa saja. Contoh, ketika harga bensin naik, jumlah permintaan bensin hanya sedikit mengalami kemerosotan dalam beberapa bulan pertama. Namun setelah itu bagaimanapun juga orang-orang akan membeli mobil yang lebih irit bahan bakar, menggunakan transportasi umum, pindah ke tempat kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Itu kan bentuk bahwa awalnya jangka pendek tidak responsif, tapi lama-kelamaan kenaikan BBM akan membuat kita lebih rasional, lebih responsif. Oke, bagaimana sekarang menghitungnya? Kan gitu, menghitung koefisiennya. Koefisien. Ada beberapa catatan terkait dengan koefisien elastisitas. Yang pertama, satuan elastis itu persen, teman-teman. Jadi, semuanya persen kalau sudah menjadi elastis. Yang kedua, nilainya mutlak. Jadi, tidak ada negatif. Gitu ya, tidak ada negatif. Gitu. Jadi, kalaupun negatif, kan misalkan elastis permintaan kan hubungannya negatif ya. ED misalkan sama dengan min 2. Gitu. Ini dibuat mutlak, teman-teman. Gitu. Tetap min 2 itunya mah, cuma harus dibuat mutlak. Kalau dibuat mutlak berarti sama dengan nilainya 2. Dan 2 itu lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1 berarti dia elastis. Jadi salah kalau kemudian termasuk jenis elastis apa ini min 2? Karena min 2 kurang dari 1, Anda jawab inelastis, malah salah. Bisa dipahami ya? Jadi dibuat mutlak. Gitu. Dibuat mutlak. Gitu. Jadi lebih dari 1. Ini lebih dari 1 walaupun min gitu, karena dibuat mutlak. Gitu ya. Hati-hati makanya. Oke. Rumusnya adalah tadi delta Q per delta Q per Q delta P per P, atau boleh tadi sama dengan delta Q per delta P gitu kan, delta P kemudian dikalikan P per Q. Oke. Itu elastisitas titik gitu. Nah, kemudian ada elastisitas busur gitu. Kita tahu kan elastisitas busur atau elastisitas 2 titik. Rumusnya sama sih, delta Q per Q, delta P per P, atau delta Q per delta P, P per Q. Nah, tapi sekarang P-nya itu gabungan dari P1 dan P2, Q-nya juga gabungan Q1 dan Q2 nanti, gitu ya. Jadi nanti ini gabungan P1. Nah, kalau di sini kan hanya P1 saja dan Q1 saja. Tapi kalau di sini Q-nya juga gabungan dari Q1 dan Q2 karena di antara dua titik. Nanti kita buat contohnya. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan sebuah produk adalah ini. Q sama dengan 120 min 10P. Pertanyaannya ada 5, kita jawab bareng-bareng. Yang pertama adalah tentukan koefisien elastisitas permintaan dari P1 ke P2. Dari P1 ke P2. Kemudian pertanyaan poin A, tapi yang keduanya adalah dibalik sekarang, dari P
P10. Kalau tadi kan P8 ke P10 itu berapa elastisitasnya? Sekarang kita balik dari 10 ke 8. Tadi 8 ke 10, sekarang 10 ke 8. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya dijawab oleh ini. Nah, yang I pertama adalah koefisien elastis permintaan dari P-nya 8 ke P10 gitu. P8 ke P10. Nah, kita tahu saat saat P1 sama dengan 8, maka Q-nya adalah masukkan ke fungsi ini, teman-teman. Masukkan Q-nya. Berarti kan Q 120 min 10 kali P. Gitu, P-nya sekarang adalah 8. Berarti kan 120 min 80, hasilnya adalah Q-nya adalah 40. Kemudian saat P-nya 10. Saat P-nya 10, Q-nya adalah 120 min 10 kali 10 sekarang, gitu kan. Jadi masukkan ke sini 10 sekarang, maka 120 min 100 sama dengan 20. Jadi saat P 8 maka Q-nya 40, saat P-nya 10 maka Q-nya 20. Sehingga elastisitasnya adalah delta Q per delta P, P per Q. Berarti kan delta Q, berarti kan Q kedua dikurangi Q pertama. Berarti kan 20 dikurangi 40. 20 dikurangi 40 per delta P. Nah, P-nya itu kan berarti 10 dikurangi 8. Q keduanya kan 10 dikurangi Q pertama 8 dikali P. P-nya P yang pertama, P-nya 8 per Q, Q-nya Q yang pertama 40. Maka hasilnya adalah 20 min 40 adalah min 20. 10 dikurangi 8 adalah 2. Kemudian ini tetap 8 per 40. Hasilnya min 160 per 80. Hasilnya sama dengan min 2. Tapi ini kemudian dibuat mutlak. Ya, min 2. Nah, pertanyaan I yang kedua, bagaimana kalau dibalik dari P-nya 10 sekarang ke 8? Apakah sama hasilnya dengan ini, min 2? Oke, saat P-nya 10, tadi bahwa Q-nya adalah 20, sedangkan saat P-nya 8, tadi hasilnya adalah 40. Tinggal dibalik saja sekarang. Maka delta Q per delta P, per Q-nya adalah 40 dikurangi 20, sekarang itu kan 40 dikurangi 20, dan 8 dikurangi 10. Gitu kan, dibalik 8 dikurangi 10 dikali 10 per 20. Kan sekarang P pertamanya adalah 10 dan Q pertamanya adalah 20. Hasilnya adalah 20 per min 2 kali 10 per 20 sama dengan 200 per min 4. Hasilnya adalah min 5. Min 5. Dan ini berbeda ternyata hasilnya ya. Berbeda. Ketika dibalik berbeda. Yang satu dari P8 ke P10 hasilnya min 2, sedangkan dari 10 ke 8 hasilnya min 5. Gitu. Nah, makanya solusinya adalah gunakanlah elastisitas busur, arch elasticity. Coba. Nah, jadi kita ke sini dulu. Pertanyaan yang kedua adalah koefisien elastisitas jika dari ini satu dulu ya, dari P8 ke P10 dan kedua P10 ke P8 dengan metode titik tengah gitu. Oke. Titik tengah atau busur. Maka rumusnya yang pertama untuk I dari P8 ke P10. Berarti kan delta Q per delta P, P per Q. Berarti kan 20 min 40 sama dengan soal nomor A ya, itu namanya delta Q. Yang delta P-nya juga 10 min 8. Nah, sekarang si P-nya digabungkan. P8 dengan P10 itu digabungkan. Jadi di sini 8 ditambah 10 dan Q-nya juga digabungkan. 40 ditambah 20. Maka hasilnya min 20 per 2. Ini 8 tambah 10, 18. 40 tambah 20, 60. Sama dengan min 360 per 120, hasilnya adalah min 3 dimutlakan. Oke. Kemudian kita balik sekarang dari 10 ke 8 gitu. Tapi dengan metode busur, hasilnya adalah 40 min 20, 8 min 10. Ininya juga sama, 10 cuma dibalik aja, 10 per 8 gitu kan, 10 per 8. Ini 20 per 4, 20 tambah
40 hasilnya sama, maka 360 min dibagi min 120 hasilnya adalah min 3. Jadi jawabannya sama teman-teman kalau menggunakan metode busur gitu, dibalik gitu. Mau ke 8 ke 10 atau 10 ke 8 hasilnya sama kalau menggunakan titik tengah atau busur. Kemudian pertanyaan ketiga, tentukan koefisien elastisitas permintaan pada saat P-nya 7. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau P-nya 2? Oke, pertanyaan yang D, buat kurvanya. Kemudian jika ED sama dengan min 3, jenis apa itu? Kemudian maknanya apa? Oke, kita jawab yang berikutnya adalah yang C. Tentukan elastisitas jika P-nya 7 dan P-nya 2. Oke, ini C. Jika saat P-nya 7, maka elastisnya adalah seperti ini. Diketahui maka Q-nya adalah, kan tadi di soal Q-nya adalah 120 min 10P. Ini dari soal ya teman-teman. Dari soal. Lihat lagi nanti cek. Makanya nanti setelah sambil bikin video, Anda teman-teman sambil nonton video ini, teman-teman sambil nulis ya biar lebih paham gitu. Ketika fungsi permintaan 120 min 10P, maka delta Q delta P. Delta Q delta P ini kan berarti kan turunan ya, derivatif. Derivatif dari fungsi Q untuk P. Maka kalau diturunkan untuk P, berarti kan nilainya ini kan min 10. Kalau di matematika ekonomi kan, kalau Anda di matematika itu kan simbolnya Y gitu kan. Y sama dengan 120. Ini sebagai ilustrasi saja mengingat ini. Min 10X gitu kan. 10X. Maka delta Y per delta X-nya berapa? Gitu. Maka jawabannya adalah min 10. Kan turunan pertama dari X ini kan min 10. Ya sama ini juga, hanya simbolnya sekarang Q P. Jadi delta Q delta P adalah min 10. Berikutnya, jika P-nya 7, dari mana 7? Dari soal. Jika P-nya 7, maka Q-nya adalah, masukkan saja kan ke sini, 120 dari fungsi soal, min 10 kali 7 sama dengan 120 min 70, hasilnya adalah 50. Maka berikutnya tinggal masukkan saja ke rumus ini. ED sama dengan delta Q per delta P, P per Q. Delta P kan tadi ini apa derivatifnya. Maka hasilnya adalah min 10. Kemudian P per Q. P-nya adalah 7, Q-nya adalah 50. 7 dari mana? Dari soal. Q dari mana? Dari masukan ini. Maka hasilnya adalah sama dengan min 70 per 50. Sehingga diperoleh min 1,4 gitu. Atau Anda juga bisa pakai rumus kalau ininya di inverskan. Disoalkan Q sama dengan, ini hanya catatan tambahan saja. Catatan tambahan saja. Tapi ini sudah terjawab yang ini juga ya. Ini catatan tambahan. Jika Q sama dengan 120 min 10P, maka inverse-nya menjadi P sama dengan 12 min 0,1 Q. Inverse. Ingat kan inverse kan kebalikannya ya. Yang tadinya Q di depan, P di belakangnya, sekarang P-nya di depan, Q-nya yang dibalik saja. Maka elastis adalah 1 per delta P, delta Q dikali P per Q. Berarti kan 1 per turunan pertama dari sini, teman-teman lihat. Dari sini, delta P, delta Q adalah min 0,1. Makanya ininya masukkan saja ke sini. Ya kan? Jadi 1 per min 0,1 kali P-nya 7 per 50, 7 per min 5 hasilnya adalah min 1,4. Sama dengan yang ini. Sama. Kalau diinverskan. Atau ketika Anda dapat soal seperti ini, ya berarti pakailah rumus yang ini. Ya. Berikutnya, berapa elastis jika P-nya 2? Sekarang P-nya 2. Jika P-nya 2. Tadi diketahui bahwa Q sama dengan 120 min 10P, maka delta Q delta P-nya adalah min 10. Sama seperti di atas. Kemudian kita masukkan jika P-nya 2, berapa Q-nya? Ya masukkan saja ke sini ke fungsi, maka diperoleh Q-nya adalah 100. Masukkan ke rumus, delta Q delta P adalah min 10. Delta Q delta P, tadi turunannya adalah min 10.
Kemudian masukkan P-nya 2 sesuai soal per Q-nya adalah yang di ini 100. Maka hasilnya adalah min 20 per 100, nilainya min 0,2. Oke, ini kalau diinverskan, tapi hasilnya sama. Berikutnya ini gambar kurvanya. Kita tahu bahwa soal tadi fungsinya 120 min 10P. Untuk menggambar kurva yang paling enak adalah pakai pemisalan. Jika P-nya sama dengan 0, teman-teman, jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya berapa? Q-nya berapa? Masukkan saja kan, P-nya 0. Berarti kan 0 kali 10, 0. 120 kurangi 0, berarti Q-nya adalah sama dengan 120. Betul. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi P, sekarang gimana kalau Q-nya 0? Q-nya 0. Q-nya 0. Di sini 0. Jika Q-nya 0 di sini nih, maka P-nya berapa? P-nya berapa? Sama dengan berapa? Berarti kan 0. Ya, 0. Yang ini pindah ruas ke kanan, ke kiri. Menjadi 10P. Maka P menjadi 10 menjadi pembagi. Jadi 120 bagi 10 adalah 12. Berarti P-nya adalah 12 saat Q-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masukkan ke kurva. Jika P-nya 0, ini kan P. Jika P-nya 0, maka Q-nya adalah 120. Maka kita misalkan di sini titiknya. Kemudian kita balik. Jika Q-nya 0, jika Q-nya 0, maka P-nya adalah 12. Misalkan 12 di sini. Maka tarik di antara dua titik inilah kurva permintaannya yang warna merah ini. Bisa dipahami ya bagaimana membuat kurva ini dari fungsi ini, fungsi yang dari soal. Kemudian kita masukkan simulasi yang tadi. Jika P-nya 10, maka Q-nya 20, diperolehlah elastisitasnya adalah min 5. Gitu. Kemudian kita balik. Bagaimana jika kalau tadi dari P ini 8 ke 10, bagaimana kita dari 10 ke 8? Gitu. Hasilnya adalah tadi min 2, beda. Maka untuk solusinya di antara rentang ini gunakanlah elastisitas busur atau titik, maka diperoleh nilai min 3 yang sama. Tadi dibahas di sebelumnya ya. Ini gambarnya. Kemudian bagaimana elastisitas titik jika 7? Maka saat 7 elastisnya adalah min 1,4. Sedangkan bagaimana jika ininya 2, P-nya? Maka hasilnya adalah min 0,2 atau 0,2. Oke, berikutnya adalah yang kedua adalah elastisitas pendapatan. Simbolnya adalah EI, gitu. E-nya elastisitas, I-nya income. Ya, ini mengukur seberapa besar persentase perubahan jumlah barang yang diminta jika terjadi perubahan pendapatan. Jadi ini mengukur seberapa respon si konsumen jika pendapatannya naik, maka permintaannya naiknya berapa gitu ya. Nah, rumusnya adalah persentase delta Q per persentase delta I. Kemudian kita tahu seperti ini yang kita tahu. Kemudian berarti kan delta Q per delta I per Q. Atau boleh juga pakai ini. Gitu ya. Delta Q per delta I per Q per I. Atau juga boleh ini. Delta Q per Q kali I per delta I. Boleh. Silakan Anda bisa pakai sesuai dengan karakter soalnya kalau ya itu ya. Oke. Nah, kemudian ada hubungan antara jenis barang dengan elastisitas pendapatan. Jika nanti EI-nya, elastis pendapatan nilainya positif. Positif itu kan berarti mulai dari 0 ya. 0, 1, 2 kan gitu ya. Maka itu berarti dia barang normal. Makanya kalau ditanya barang normal adalah barang yang ketika pendapatannya naik, maka jumlah yang diminta pun akan naik, dan begitu sebaliknya. Nanti kalau nilai EI-nya negatif, maka berarti dia barang inferior. Inferior itu barang asli tapi palsu kan, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Makanya kalau ditanya apa itu barang inferior, barang yang ketika pendapatan naik justru permintaannya menurun, dan sebaliknya jika pendapatannya turun
permintaannya justru naik. Berarti dia barang inferior. Semakin kita miskin, semakin senang kita beli barang bajakan. Semakin kita kaya, maka semakin ditinggalkan barang bajakan tersebut. Itulah inferior. Kemudian jika nilai elastisnya ada di antara rentang 0 sampai 1, gitu, maka berarti dia kebutuhan pokok. Dan kalau EI-nya nanti lebih dari 1, maka dia boleh barang mewah. Gitu. Jadi tapi ada seperti mirip-mirip ini kan positif juga. Gitu. Ada hubungan normal dengan mewah nanti. Tapi yang pasti kalau lebih dari 1, gitu, dia cenderungnya barang mewah. Positif, normal dan barang mewah. Nah, contoh perhitungannya gini. Jika Anda misalkan seorang pegawai, pendapatan Anda per bulan adalah $300. Kemudian membeli barang X itu sebanyak 10 unit. Tapi ketika pendapatan Anda naik menjadi $350 misalkan, Anda mampu membeli sekarang 12 unit loh. Itu pertanyaannya, berapa koefisien elastisitas, jenis barang apa itu, dan apa maknanya? Oke, kita jawab, EI sama dengan delta Q per I per Q. I kan simbol income ya, maka delta Q berarti kan Q kedua. Q kedua itu kan berarti 12 dulu. 12 dikurangi 10. Kan 12 dikurangi 10. Oke, kemudian delta I berarti I keduanya adalah 350 dikurangi 300. 350 dikurangi 300 dikali I pertama adalah 300 dan Q pertama adalah 10. Hasilnya 600 per 500 adalah 1,2. Nah, karena 1,2 itu bernilai positif, maka dia termasuk barang normal. Dan karena juga koefisiennya lebih dari 1, 1,2 kan lebih dari 1, maka dia juga boleh termasuk barang mewah kalau begitu. Apa makna 1,2? Maka maknanya boleh seperti ini. Pertama, jika pendapatan konsumen naik 1%. Ingat, tadi kan koefisien 1%. Walaupun tadi awalnya dolar, tapi kalau sudah jadi elastis, satuannya harus persen semuanya. Kemudian itunya unit, maka tetap ininya menjadi persen. Jadi tidak boleh ke satuan awal, tapi menjadi persen semuanya. Kita ulangi, jika pendapatan konsumen naik 1% saja, maka jumlah yang diminta akan meningkat sebesar 1,2%. Dari mana 1,2%? 1,2% dari perkalian 1 ke sini, ke koefisien. Gitu. 1 kali 1,2 adalah 1,2. Gitu. Kenapa ya jika pendapatan konsumen naik? Ini bilang naik nih. Ketika konsumen naik 1%, maka ini permintaan akan meningkat. Kenapa meningkat? Kenapa tidak menurun? Ini meningkat, ini meningkat. Berarti kan karena nilai koefisiennya bernilai positif. Dari mana tahu positif? Ya ini positif, tidak negatif. Kalau negatif berlawanan teman-teman. Jadi kalau ini naik, ini harus bilang turun. Atau di sini bilang turun, di sini harus bilang naik. Karena itu berlawanan. Oke. Contoh yang berikutnya, makna dari ini, 1,2. Jika pendapatan, saya pakai simbol ya, jika pendapatan konsumen naik, jika I naik, sekarang turun lah, biar Anda paham. Jika I turun sebesar 10%, jika pendapatan turun 10%, maka permintaan Q akan apa? Turun apa naik? Harus turun. Kenapa harus turun? Ini kan turun, ini harus turun. Kenapa? Karena nilainya positif. Kalau positif harus searah, sama. Jadi kalau turun. Kalau ini tadi naik, meningkat. Gitu. Turunnya berapa? Turunnya adalah kalikan 10 ini ke koefisien. 10 kali 1,2 adalah 12%. Bisa ya? Tidak bingung Anda? Makanya paling mudah mencontohkan dengan angka 1. Karena kalau 1 dikalikan dia, ya dia sendiri. Tapi kalau Anda merubah angka-angka ini, Anda harus kalikan. Gitu. 10 kali 1,2, 12. Kalau ininya 5, berarti di sininya adalah 6. Oke, gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah elastisitas, maksudnya yang terakhir di permintaan. Elastisitas harga barang lain atau elastis silang, cross elasticity.
of demand adalah mengukur seberapa besar perubahan jumlah suatu barang yang diminta akibat dari perubahan harga barang lainnya. Harga barang lain, bukan harga barang tersebut. Gitu. Rumusnya adalah delta Qx per delta Qx, delta Qx per Qx per delta PY per PY. Makanya permintaan X tapi dipengaruhi oleh harga barang Y. Itu berarti harga barang lain kan? Makanya disebut elastisitas silang. Atau delta Qx per delta PY dikali PY per Qx. Gitu. Qx adalah jumlah barang X tapi dipengaruhi oleh PX harga barang X dan PY harga barang Y. Kalau nanti hasil elastis silangnya itu positif, berarti dia barang substitusi. Kalau nanti nilainya negatif, berarti dia barang komplementer, dan kalau nanti 0 berarti dia barang netral, tidak menyebabkan perubahan gitu. Oke, contoh penurunan harga barang Y dari 2 menjadi 1,5 dolar menjadikan penurunan permintaan produk dari 25 ke 20 unit. Pertanyaannya, tentukan koefisien elastisitasnya termasuk barang apakah itu? Barang komplementerkah atau substitusi? Maka kita jawab EC sama dengan delta Qx per delta PY, PY per Qx. Delta Qx berarti kan 20 dikurangi 25, sedangkan delta PY 1,5 dikurangi 2 dikalikan PY-nya adalah 2 per Qx-nya adalah 25. Hasilnya sama dengan 0,8 dan nilainya positif. Berarti tadi kalau nilainya positif berarti dia barang substitusi. Oke. Kalau negatif komplementer. Yang berikutnya adalah elastisitas penawaran. Misalkan ini poin B. Elastisitas penawaran prinsipnya sama dengan elastisitas permintaan ya, hanya ini dari sudut pandang produsen. Mengukur responsivitas jumlah barang yang ditawarkan jika ada perubahan harga. Misalkan ketika harga produk minyak meningkat, maka pemasok akan meningkatkan kuantitas yang ditawarkan. Tapi seberapa banyak? Gitu. Apakah kuantitas yang disediakan akan meningkat banyak atau sedikit? Itu elastisitas bisa menjawab. Nah, kita fokus ke sininya saja dulu sementara. Rumus elastisitas penawaran adalah perubahan relatif jumlah barang yang ditawarkan per perubahan relatif tingkat harga. Sama dengan persentase delta Q persentase delta P atau delta Q per Q dibagi delta P per P. Ya, sama dengan permintaan sebenarnya, hanya sekarang dari sudut pandang. Ini juga sama, berarti kan delta Q per delta P dikali P per Q dikali. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.